Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas genap akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang iradiasi pada kerang. Berikut adalah nama anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada Arpestia Kristi Yustiati dengan NIM 130072. Yang kedua ada Alfianida Syafira dengan NIM 130074. Yang ketiga ada Suci Novia Dewi dengan NIM 130076. Dan yang terakhir ada Duti Tosari dengan NIM 130078. Untuk topik pembahasan yang akan dibahas adalah yang pertama ada pengertian dari iradiasi, yang kedua jenis pangan yang kita pilih, dan yang ketiga faktor yang mempengaruhi iradiasi, dan yang keempat pengaruh iradiasi terhadap bahan pangan. Pengertian iradiasi. Iradiasi pada makanan berguna untuk menghilangkan atau membunuh patogen-patogen yang terdapat pada makanan. Iradiasi pada frozen meat product dengan konsentrasi 7 kg atau kGy efektif membunuh bakteri E. coli, Staphylococcus aureus, dan Campylobacter jejuni. Rata-rata dosis yang digunakan untuk proses iradiasi makanan adalah sekitar 0 hingga 9 kGy. Iradiasi pada makanan tidak menimbulkan resiko bagi konsumen yang mengkonsumsinya. Akan tetapi, jika dosis iradiasi yang digunakan terlalu tinggi, hal tersebut dapat membuat vitamin pada makanan tersebut terdegradasi. Tetapi pada dosis yang ideal untuk iradiasi, vitamin yang terdegradasi lebih sedikit dibandingkan dengan menggunakan cara memasak atau memanaskannya dengan microwave. Selain itu, proses iradiasi juga membunuh bakteri patogen Salmonella dan Listeria. Iradiasi juga dapat mencegah adanya serangga tanpa menggunakan bahan kimia seperti pestisida. Teknik iradiasi berguna untuk memperpanjang daya simpan makanan agar tidak adanya makanan yang terbuang karena membusuk. Terdapat 40 jenis bahan makanan termasuk buah dan sayur, rempah-rempah, serealia, ikan, daging, dan telur dapat diiradiasi. Contoh bahan yang digunakan untuk proses iradiasi adalah berkas elektron dan sinar X. Teknik iradiasi lebih efektif dibandingkan teknik radiasi pada makanan. Teknik radiasi pada makanan selain membunuh bakteri patogen pada makanan, dapat membunuh juga bakteri baik yang terdapat pada bahan pangan tersebut. Yang kedua ada jenis pangan. Jenis pangan yang kelompok kami pilih adalah kerang. Kerang terdiri dari dua jenis, yaitu Crustacea dan Mollusca. Crustacea adalah invertebrata dengan tubuh yang tersegmentasi dan dilindungi oleh cangkang keras yang terbuat dari kitin. Contoh dari Crustacea adalah udang, lobster, udang karang, kepiting, dan krill. Sedangkan Mollusca adalah invertebrata dengan tubuh yang lembut dan dibagi menjadi bagian kaki dan visceral. Kedua jenis tadi dibagi lagi menjadi beberapa jenis, menjadi Bivalvia, Cephalopoda, dan Gastropoda. Bivalvia yang secara konvensional penting adalah mussel, oysters, clams, dan scallops. Sedangkan pada cumi, contohnya adalah cumi-cumi, sotong, dan gurita. Selanjutnya, Gastropoda memiliki kelompok yang berisi antara lain abalon, siput laut, tiram, dan whelks. Diperkirakan lautan dihuni lebih dari 1.000 spesies krustasea dan 50.000 spesies moluska. Selain itu ada 13.000 spesies ikan bersirip. Salah satu jenis kerang yaitu Tegilarca granosa atau Tigranosa, yang merupakan kerang air asin yang dibudidayakan secara luas di sepanjang pantai Tenggara Cina. Daging Tigranosa adalah daging yang enak dan sering dikonsumsi secara mentah. Beberapa peneliti sebelumnya pernah menggunakan iradiasi berkas pemilihan untuk mengobati Tigranosa ini dengan dosis 0 sampai 9 kg dan telah mempelajari pengaruhnya terhadap kandungan mikroba serta kualitas sensorik dan nutrisinya pada komposisi daging Tigranosa ini. Dosis iradiasi dan umur simpan optimal pada Tigranosa adalah 3 sampai 5 kg dan yang kemudian diperpanjang 5 hari
hingga menjadi antara 15 sampai 19 hari. Iradiasi pada 3 sampai 5 kg tidak berhasil mempengaruhi profil aroma asli Tigranosa dan bahkan mungkin hanya meningkatkan rasa sampai batas tertentu saja. Selain Tachylarca granosa, ada salah satu penelitian lagi yang mengiradiasi daging tiram dalam kaleng di udara pada 2 kg dan disimpan dalam es untuk 23 hari. Sampel yang diiradiasi ternyata dapat diterima selama 23 hari penyimpanan, sedangkan kontrol non-iradiasi diterima pada hari ke-7. Daging kerang selancar atau Spisola solidissima di udara yang dikemas dalam kantong plastik memiliki hasil yang optimal dengan dosis 4,5 kg, menghasilkan umur simpan selama 50 hari pada suhu 0,6 derajat Celcius, dibandingkan dengan 10 hari untuk remis yang tidak diolah. Selain itu, pada dosis 1-2 kg menghasilkan umur simpan selama 40 hari. Kerang yang telah diolah dengan kombinasi atmosfer CO2 sebanyak 50-100% dan iradiasi sebanyak 2 kg, lalu disimpan dalam es yang mencair menunjukkan umur simpan yang dapat diperpanjang hingga 18 hari dibandingkan 3 hari saja untuk kontrol yang tidak terobati. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari proses iradiasi. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi iradiasi. Yang pertama adalah dosis. Dosis optimal untuk melakukan iradiasi adalah 0,75 sampai 2,5 kg. Tingkat iradiasi yang disarankan untuk kelompok kerang dan ikan adalah 100.000 rad yang direkomendasikan untuk mendapat perlindungan maksimal dengan perubahan minimum. Dosis iradiasi juga berpengaruh kepada tekstur, warna, dan bau daripada bahan pangan yang diiradiasi. Dosis radiasi gamma lebih dari 75.000 rad menyebabkan perubahan tekstur dan bau yang tidak diinginkan dengan konsekuensi penurunan kualitas. Selain itu, dosis daripada iradiasi juga berpengaruh kepada fungsinya untuk bahan pangan. Dosis 1-10 kg meningkatkan ketahanan pangan. Dosis 0,03 sampai 0,12 kg berfungsi untuk membunuh bakteri. Dosis 10 sampai 50 kg berfungsi untuk sterilisasi makanan. Faktor selanjutnya adalah tingkat ionisasi. Pada proses iradiasi dengan sinar gamma memiliki tingkat ionisasi yang rendah dan tidak memiliki aliran listrik. Tingkat ionisasi yang rendah menyebabkan tingkat kontaminasi bahan pangan oleh sinar radiasi dapat diminimalisir sehingga perubahan pada bahan pangan serta perubahan pada Selanjutnya adalah perubahan yang terjadi selama proses iradiasi pada kerang. Yang pertama adalah perubahan tekstur, rasa, dan bau. Jika dilihat dari beberapa hasil penelitian, tidak terdapat perbedaan mencolok antara kerang yang sudah melalui proses iradiasi dengan yang tidak melewati proses iradiasi. Akan tetapi, dosis iradiasi lebih dari 75.000 rad. Selanjutnya adalah lama penyimpanan. Kerang yang sudah melalui proses iradiasi memiliki waktu penyimpanan 2 kali lebih lama dibandingkan kerang yang tidak melalui proses iradiasi. Penilaian sensorik menunjukkan bahwa kerang yang diiradiasi memiliki daya simpan 18, 23, sampai 42 hari tergantung pada dosis iradiasinya. Sedangkan kerang yang tidak melalui proses Sekian penjelasan dari kelompok 9 mengenai metode iradiasi pada kerang. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.